Om Swastiastu, pemirsa Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Pura Segara, Jakarta Utara untuk mengetahui apa arti ngaben buat umat Hindu. Dan saat ini Santi berada di acara ngaben Beli Ngurah Adi Maharta. Untuk lebih jelasnya arti ngaben kita bisa tanya ke salah satu pinandite yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini acara ngaben dari Beli Ngurah Adi Maharta untuk mengenang momen beliau, jasa-jasa beliau semasa hidup. Kita juga akan belajar tentang apa arti ngaben sendiri untuk umat Hindu. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada Bapak Mangku Nyoman. Baiklah, Pak Mangku Nyoman, Swastiastu. Swastiastu. Bapak Swastiastu, Pak Mangku Swastiastu. Baik Pak Mangku, jadi ini sekedar untuk informasi kepada apa sih arti ngaben sendiri untuk umat Hindu itu Pak. Baik, terima kasih. Ini kesempatan yang langka dan luar biasa. Pertama-tama saya dengan beliau, kebetulan beliau adalah mertua dari Sang Swargi, Sang Klawi Sekar, Bapak Ngurah Adi Maharta. Secara pribadi dan mewakili Yayasan Fitriani Indonesia, kami mendoakan sekali lagi kepada Sang Palatra Bapak Ngurah Adi Maharta, mogi-mogi beliau mulai sangkan paraning dumadi manunggal kaularan Gusti Om Atman Brahmana Ikyam Bawantu. Nah, selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari Saudari Santi, esensi Pak Mangku sampaikan hanya esensinya saja, karena kalau dijelaskan dari A sampai Z panjang sekali ini, tidak cukup waktu seharian Jadi apa yang kita laksanakan hari ini Astongkara di tempat yang sangat indah, jadi bertempat di Gerahayatnya, punyanya Suka Duka Hindu Dharma DKI Raya. Dan ini milik umat Hindu yang ada di Jabodetabek yang kita bisa pergunakan untuk upacara pengabenan. Selanjutnya, ngaben itu sendiri secara harfiah, secara kata per kata yang gampangnya adalah mengabukan. Apanya yang diabukan? Badan kasar kita ini. Jadi badan wadah, karena kita punya 3 badan, badan kasar, badan halus, dan atma itu sendiri. Setulis sarira, suksma sarira, ante karane sarira. Nah, hari ini kita hanya baru menyelesaikan badan wadahnya saja yang terdiri dari Panca Mahabhuta itu sendiri. Nah, adapun upacaranya karena kita menganut tradisi Hindu Bali, tentu mengikuti sastra dan ugar-ugar atau etika-etika yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama. Nah, dalam hal ini dari segi tatanan yang boleh memimpin upacara itu kalau ngaben hanya seorang yang sudah meraga putus. Kalau umumnya disebut sulinggih atau pedanda gitu dan sejenisnya. Nah, kemudian karena beliau baru kita selesaikan badan jasanya dengan api, karena diabukan berarti ada api, unsur api dengan segala upakara yang kita siapkan. Nah, yang paling penting lagi kalau udah upacara ngaben dengan yang lainnya adalah di tirta. Kalau ngaben wajib hukumnya menggunakan tirta pengentas. Jadi kalau di Jawa kalau nggak ada istilah entas-entas, itu upacara ngaben ngeroras etnis Jawa. Dari itu sudah dari zaman kuno sudah dilaksanakan. Di Bali disebut dengan ngaben atau atiwa-tiwa. Antiesti samskara kalau bahasa Sanskritnya. Nah, itu hal-hal yang kita bisa laksanakan. Kemudian ada juga selain tirta pokok dari pengentas nih kemudian yang boleh melaksanakan hanyalah seorang sulinggih karena beliau meraga putus. Logikanya ini, kalau mengantarkan orang mati harus orang yang sudah pernah mati. Siapa yang sudah pernah mati secara upakara dan sekali itulah ide sang meraga sulinggih. Makanya disebut meraga putus. Jadi dia sudah ngalamin duluan, bukan kita masih walaka begini ini ke satu.
Kemudian statusnya mungkin kalau ditanya Pak Mangku, kalau bapak saya sudah diabetes, statusnya di mana kan gitu. Kita mengenal 3 alam yang paling gampang, berbuah suah. Nah pada saat kita ngaben baru ada alam pitreloka, baru di alam leluhur niki belum sempurna beliau jiwanya. Sehingga dalam Hindu kalau selesai ngaben ada lanjutannya yang disebut dengan Atma Wedana, atau umumnya ngeroras, nyekah, memukur, maligieng, luar, itu tingkatan dianya. Itu nanti. Yang penting adalah sekarang bagaimana kita secepat-cepatnya mengembalikan badan jasad ini ke alamnya. Pancamahabhuta itu udah tahu ya, unsur lima nike. Nah, secara utuh selesai nanti dibakar, kemudian dari badan besar, anggaplah tadi beliau berapa kilo itu? Anggaplah 60 kilo beliau. Dari 60 kilo dibakar dengan api, dikecilkan lagi. Mungkin nanti paling hanya sekilo tulang-tulangnya. Artinya secara fisikal dia mengecil, dari kecil nanti dihaluskan lagi menjadi abu, masuk ke dalam bungkah gading yang disebut dengan puspa sarira. Artinya apa? Badan kita tadinya kan nggak ada nih, menjadi ada. Begitu juga pada saat mati, dari ada ke tiada. Pada saat lahir dari tiada ke ada. Jadi kita kembalikan, makanya semakin kecil partikel-partikel itu supaya semakin gampang menyatu dengan Sang Pencipta. Itu secara umum saja pemahamannya, logika. Nanti kalau Pak Mangku jelaskan secara sastra begini panjang sekali, agak susah dipahami oleh generasi muda. Iya. Mungkin itu dulu. Ya. Silakan Desanti, apa ada pertanyaan lagi? Boleh. Jadi untuk perbedaannya, kenapa lebih memilih ngaben, apa dikubur nggak bisa gitu? Iya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Dalam tradisi Hindu, ngaben itulah salah satu cara tercepat mengembalikan badan jasad kini. Apakah tidak ada tradisi mengubur? Ada. Disebut dengan nitip di pertiwi. Dikubur dalam bahasa ini. Di Bali berjalan, contoh di Trunyan. Di Aben tapi di pertiwi dia. Jadi ngaben itu tidak selalu harus dengan api. Ada ngaben di toya, namanya macam-macam jenis pengabenannya. Jadi Hindu diberikan solusi pilihan-pilihan sesuai perkembangan zaman. Kenapa Hindu secara modern memilih dengan cara dibakar? Seandainya seluruh umat Hindu ngabennya di pertiwi, bayangin Bali kecil kan? Semua dikubur habis tanah Bali buat kuburan nanti. Berarti masuk logika gitu? Logikanya sangat masuk akal. Begitu juga dunia akan mengikuti apa yang kita sudah laksanakan, karena kita sudah berpikir jauh lebih modern dibandingkan, mohon maaf, teman-teman yang lain yang masih menganut hal-hal yang lainnya. Tanpa membanding-bandingkan, secara efisiensi waktu kita lebih cepat. Kita hanya hitungan jam, kita sudah selesai menyatu dengan Sang Pencipta. Nah itu. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Mangku ya. Sama-sama. Kita doakan untuk Beli Murah Adi Maharta bisa mencapai tujuan yang terbaik. Om Swastiastu. Saat ini Santi Chandra sedang bersama Bapak Jero Mangkukutu dari Pura Cinere ya Pak ya. Beliau juga mertua dari Beli Murah Adi Maharta. Baik, Bapak Mangku, Santi mau sedikit bertanya nih. Selama hidup beliau Beli Murah, bagaimana kesan beliau di mata Pak Mangku sebagai mertuanya? Om Swastiastu. Selama beliau hidup, anaknya sebenarnya supel ya, pergaulannya cukup baik. Setiap orang minta tolong, nggak pernah beliau tuh bilang tidak bisa. Pasti jawaban saya bakal usahakan. Itu. Di mata saya itu mantu benar-benar melebihi dari anak saya, baik, sangat baik sekali. Maka saya merasa juga begitu datang ke sini orang sehat, sakit mendadak itu, saya nggak bisa ngomong panjang tuh. Sampai nggak ada waktu kehilangan beliau. Waktu di rumah sakit saya tengok pas koma itu kemarin. Dan beliau pun orangnya nggak, kalau orang Jawa bilang tuh nggak neko-neko. Nggak neko-neko. Iya, kalau saya kan mertuanya. Beliau tuh manggil papi gini Rah, gini. Oh iya papi, nggak pernah nolak. Dia pun mungkin keadaan badan nggak enak, orang lain pun minta tolong, pasti tolong. Itu aja semasa hidupnya saya tahu. Dan dia sangat menyayangi, termasuk nyonya saya, maminya, istrinya, dan keluarganya. Dia itu orangnya gimana ya? Cukup, kalau orang berumah tangga seumur-umur kayak saya pernah ngalamin dulu, dia cukup dewasa gitu. Mungkin karena bergaul kali dia luas. Itu. Baik, untuk Pak Mangku sebelumnya terima kasih untuk kesannya untuk beliau Beli Murah Adi Maharta. Semoga dengan adanya kita berbicara, berdiskusi seperti ini, nanti banyak hal yang bisa dipelajari dari sosok
Bapak Ngurah Adi Ngurah Adi Maharta. Maharta. Baik, Nggih. sebelumnya terima kasih Nggih, Pak terima Mangku kasih, turut nggih. berduka cinta dari Nggih, Santi nggih, Dharma terima kasih, Chandra. Santi, nggih. Berarti Baiklah, astu, mohon nggih. dipimpin doa Pak Mangku untuk beli Ngurah. Pak Mangku aja. Suaranya masuk. Iya. Baik, sebagai penutup kita kedua. Sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan tadi, mari kita bersama-sama mendoakan Suwargi dengan doa Pitra Puja. Semoga sekali lagi beliau dapat menyatu dengan Brahman. Pitra Puja. Om Swargantu Moksantu Sunyantu Bagiantu Samantu Sama Sampurna Inama Swada Paramasanti. Om Shanti Shanti Shanti. Yesus. Om Swastiastu, hari ini tepat untuk acara Ngaben Beli Ngurah Adi Maharta. Untuk saat ini saya berada dengan Bapak Wisnu ya. Ya. Swastiastu, Bapak Swastiastu, Wisnu, ya. apa kabarnya? Ya, Astungkara, baik. Baik, untuk Pak Wisnu, karena banyak hal tentang cerita Bapak Ngurah Adi, jasa-jasanya yang sangat baik. Di mata Bapak Wisnu, sosok Beli Ngurah Adi Maharta itu bagaimana? Ya, baik, nggih. Hari ini kita berduka ya dengan kepergian saudara kita Pak Ngurah Adi ya. Iya. Saya sendiri memang sudah kenal cukup lama ya dari kita masih kecil. Kebetulan saya di usia SMA, beliau masih SMP. Oh iya. Nah, sama-sama tinggal di Singaraja, kebetulan tetangga lah. Oh iya. Nah, saya kembali ketemu dengan almarhum itu di Ciangsana kebetulan. Oh Di Ciangsana, saya Banjar sana. Nah, beliau ngajar di yayasan. Oh di Ngajar yayasan. di Pesraman. Nah, Pasraman mana ya? Pesraman Dharma Santigiri. Santigiri. Ya, Dharma Santigiri, Banjar Ciangsana. Baik. Ya, dari dulu memang apa? Ya biasalah kita tumbuh besar bersama ya di usia SMP dan SMA. Iya. Kenakalan anak-anak remaja hal yang biasa lah ya. Iya. Kenakalan anak-anak remaja. Nah, cuman ketika kita sudah dirantau ketemu, kebetulan tiang ayah juga di Banjar. Nggih. Nah, ketemu almarhum sebagai sosok seorang guru. Nggih. Nah, saya di sana agak terengah, ternyata Nggih, Ngurah nggih. bisa jadi sosok seorang guru kan gitu ya. Guru itu kan ya panutan lah bagi siapapun pengabdiannya di dunia pendidikan. Dan di sana juga sifatnya kan ngayah ya. Nah, di Pesraman itu sifatnya ngayah. Jadi ya itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ketika saya kenal beliau dulu waktu masih remaja gitu ya. Kayaknya berubah sekali gitu ya. Dulu kenakalan kita seperti apa ya. Dia juga cukup sering ketemu kita ngayah di mana ya, sosok yang supel dan memang mudah bergaul lah yang kenal. Mungkin itu ya yang ini kenangan saya sama Pak Ngurah. Jadi banyak hal pelajaran dari Beli Ngurah Adi ya. Mungkin itu perjalanan yang luar biasa. Formasinya dari Singaraja Bali langsung ketemu di Jakarta di Tanah Rantau. Ketemunya di Tanah Rantau. Sampai menjadi guru. Terus Santi juga kenal beliau itu dari dulu di Bali TV. Jadi beliau itu kalau Santi kenal sosok yang sangat mudah membantu, sangat yang super, murah senyum, nggak pernah nolak kalau ada orang minta tolong seperti itu. Jadi jasa-jasa beliau itu sangat melekat di hati, terutama di keluarga, nggih. Baiklah, itu tadi kesan dan pesan dari Bapak Wayan, teman kecil beliau yang Wisnu saya. Oh, Bapak Wisnu. Bapak Wisnu dari Singaraja Bali. Yang sekarang tinggal di mana ya, Pak? Saya tinggal di Cibubur sekarang. Oh, Cibubur. Baiklah, mohon doanya untuk Beli Ngurah Adi Maharta. Mari kita tutup dengan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Hari ini Santi Chandra bersama Bapak Dewa dari Bali TV nggak Pak? Baik. Dulu Santi sama Beli Ngurah Adi juga pernah bekerja di Bali TV. Itu adalah momen-momen kita banyak belajar banyak hal. Baik, untuk Pak Dewa, dulu kan sempat kenal sebagai tim rekan kerja. Menurut Bapak Dewa, sosok Beli Ngurah Adi Maharta itu bagaimana? Ya, setahu saya dulu saya pernah kerja satu tim, kebetulan dia
di bagian bagian umum ya, bagian umum, terus terakhir MC. Nah, kesan saya dia sering juga kita berikan tugas untuk mencari barang dia kesan saya itu dia sangat bertanggung jawab di dalam bekerja dan dia jujur. Ya, terus dia juga bekerja dengan totalitas kerja yang sangat baik, tidak tergantung pada jam kerja. Kalau kita tugaskan itu mau hari libur lewat dari jam kerja, dia siap pokoknya sampai tuntas gitu. Nah, itu kesan saya sama beliau itu. Nah, terakhir dia di MC sama juga bekerja dengan sangat bertanggung jawab lah sampai selesai gitu. Itu yang saya selama ini yang saya ajak selama bekerja di Bali TV sama dia. Ya. Baiklah untuk Pak Dewo, jadi dari obrolan ini sosok Beli Ngurah Ardi itu sosok yang jujur, bertanggung jawab, loyalitas, terus ikhlas dalam bekerja. Betul. Jadi banyak nilai-nilai positif yang kita ambil pelajari dari sosok beliau. Dan untuk Pak Dewo, sebelumnya saya sebagai Santi yang pernah bekerja di Bali TV, terima kasih atas ilmunya, jadi bermanfaat ini untuk kita bikin konten Santi Dharma Chandra. Baiknya sebelumnya terima kasih Pak Dewa, semoga sehat selalu sekeluarga. Mohon doanya buat keluarga Beli Ngurah Adi Maharta dan Beli Ngurah Adi Maharta juga agar diberikan kelancaran jalan untuk mencapai tempat terbaik. Mari kita tutup di Om Santi. Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, itu tadi obrolan diskusi tentang arti ngaben oleh Bapak Pemangku Nyoman dan perwakilan dari keluarga beliau, Bapak Ngurah Adi Maharta, tentang sosok beliau semasa hidupnya itu seperti apa. Kita bisa belajar dari peristiwa kematian bahwasanya ketika kita meninggal, kita meninggalkan kesan, nilai-nilai apa yang kita tinggalkan semasa hidup kita. Sosok Bapak Ngurah Adi Maharta terkenal jujur, bertanggung jawab, loyalitas, dan selalu menolong orang di sekelilingnya tanpa perhitungan. Beliau menolong dengan ikhlas dan selalu semangat. Semoga nilai-nilai beliau semasa hidupnya kita bisa terapkan, kita bisa pelajari untuk dijalankan di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah.